Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Shinta. Hari ini kita akan membahas topik yang jarang dibicarakan, tapi sangat penting untuk kesehatan pria, yaitu bagaimana mengenali ciri-ciri alat kelamin yang tidak sehat. Sebagian besar pria mungkin jarang memeriksa kondisi area vitalnya sendiri, padahal di sanalah banyak tanda awal penyakit bisa muncul. Jadi, mari kita bahas satu persatu dengan bahasa yang mudah dipahami, supaya kamu bisa lebih peka terhadap tubuhmu sendiri. Bagian pertama, anatomi dan fungsi singkat. Sebelum masuk ke ciri-ciri, kita pahami dulu fungsi dasar alat kelamin pria, penis, skrotum, dan testis. Penis berfungsi untuk berkemih dan aktivitas seksual. Testis memproduksi sperma dan hormon testosteron. Organ ini dilindungi oleh kulit sensitif yang mudah bereaksi terhadap suhu, kelembapan, dan infeksi. Karena itulah, perubahan kecil di area ini bisa menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Jadi, mari kita bahas satu persatu dengan bahasa yang mudah dipahami supaya kamu bisa lebih peka terhadap tubuhmu sendiri. Bagian kedua, ciri perubahan warna atau tekstur kulit. Ciri pertama yang perlu diwaspadai adalah perubahan warna kulit alat kelamin. Biasanya kulit penis berwarna sedikit lebih gelap dari kulit tubuh, dan itu normal. Namun jika kamu melihat area yang menjadi terlalu merah, keunguan, atau bahkan keputihan seperti bercek jamur, itu bisa menandakan adanya infeksi atau gangguan sirkulasi darah. Kadang muncul juga kulit bersisik, gatal, atau mengelupas, yang seringkali disebabkan jamur seperti Candida albicans. Jika dibiarkan, bisa meluas ke pangkal paha dan menyebabkan peradangan. Selain jamur, reaksi alergi dari sabun atau kondom lateks juga bisa membuat iritasi ringan. Jadi penting memperhatikan produk yang kamu gunakan. Jadi, kalau warna dan tekstur kulit berubah tanpa sebab jelas, segera periksa ke dokter. Bagian ketiga, ciri keluarnya cairan abnormal dari uretra. Ciri kedua, adanya cairan keluar dari ujung penis di luar waktu ejakulasi atau buang air kecil. Normalnya, penis hanya mengeluarkan urin dan cairan manis saat ejakulasi. Kalau muncul cairan berwarna putih keruh, kekuningan atau kehijauan, apalagi disertai rasa perih, itu tanda infeksi saluran kemih atau penyakit menular seksual seperti gonore atau chlamydia. Gejala ini kadang disertai merasa panas saat buang air kecil, frekuensi buang air meningkat, nyeri di pangkal penis atau perut bawah. Infeksi seperti ini tidak bisa sembuh dengan obat bebas, perlu pemeriksaan laboratorium dan antibiotik yang tepat. Bagian keempat, ciri nyeri atau benjolan di area testis. Ciri ketiga adalah rasa nyeri, berat atau benjolan di dalam kantung zakar atau skrotum. Testis seharusnya terasa lembut dan tidak nyeri saat disentuh. Kalau muncul benjolan kecil, rasa nyeri tajam, atau salah satu sisi tampak lebih besar, itu bisa menandakan beberapa kondisi. Varikokel, pelebaran pembuluh darah, hidrokel atau penumpukan cairan, infeksi epididimis atau radang saluran sperma, atau yang lebih serius kanker testis. Khusus untuk kanker testis, gejalanya seringkali tidak nyeri, tapi terasa keras dan padat. Karena itu, pria disarankan memeriksa sendiri testisnya sebulan sekali, biasanya saat mandi air hangat. Bagian kelima, masalah ereksi dan libido menurun. Ciri keempat, gangguan ereksi atau penurunan gairah seksual. Jika kamu sulit ereksi tidak bertahan lama, atau gairah seksual menurun drastis, itu bisa jadi tanda masalah kesehatan fisik maupun hormonal. Secara medis, penyebab tersering antara lain gangguan pembuluh darah, diabetes mellitus, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, stres atau depresi. Gangguan ereksi bukan hanya soal psikologis, tapi sering menjadi tanda awal penyakit jantung. Jadi kalau hal ini terjadi terus-menerus, jangan malu untuk konsultasi, karena ini bisa disembuhkan kalau diketahui sejak dini. Ciri kelima, bau tak sedap dan keluar cairan lengket di kulit penis. Ciri kelima yang sering diabaikan adalah bau tak sedap dan lendir menumpuk di bawah kulup atau preputium. Kondisi ini disebut smegma, campuran antara minyak alami, sel kulit mati, dan bakteri. Kalau tidak dibersihkan rutin, smegma bisa menimbulkan bau kuat, rasa gatal, bahkan infeksi. Khusus untuk pria yang belum disunat, resiko ini lebih tinggi karena area di bawah kulit kulup
mudah lembab. Membersihkan dengan air hangat setiap hari bisa mencegahnya. Namun jika baunya tetap kuat atau muncul nyeri dan bengkak, bisa jadi ada infeksi bakteri atau jamur yang perlu penanganan dokter. Bagian ke-6, pentingnya pemeriksaan iri sendiri. Pemeriksaan diri sederhana bisa dilakukan di rumah. Perhatikan 3 hal, yaitu 1, warna dan bentuk kulit. Apakah ada luka, bercak, atau benjolan baru? Kedua, rasa nyaman saat berkemih. Apakah nyeri atau keluar cairan aneh? Ketiga, kebersihan. Apakah area selalu dering dan tidak berbau? Lakukan setiap kali mandi atau setelah aktivitas berat. Kebiasaan sederhana ini bisa menyelamatkan dari penyakit serius yang sering tak disadari. Gaya hidup dan pencegahan. Kesehatan organ reproduksi pria tidak hanya soal fisik, tapi juga pola hidup. Hindari rokok dan alkohol berlebihan karena keduanya merusak sirkulasi darah ke penis dan testis. Konsumsi makanan tinggi antioksidan seperti buah beri, sayuran hijau, dan ikan berlemak sehat. Tidur cukup, olahraga teratur, dan jaga berat badan ideal. Dan yang paling penting, jangan malu bicara tentang kesehatan reproduksi dengan dokter. Tubuhmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Dan menjaga kebersihan dan memeriksa tanda-tanda awal adalah langkah paling bijak. Mengapa pria sering abai kesehatan kelamin? Salah satu alasan utama kenapa banyak pria terlambat periksa adalah malu dan takut. Bahkan ada yang menganggap periksa alat kelamin itu tidak pantas. Padahal dokter memandangnya dari sisi medis, bukan moral. Selain itu, pria sering punya kebiasaan menunggu sampai sakit banget baru ke dokter. Padahal banyak penyakit di area vital tidak menimbulkan nyeri di awal, tapi bisa berakibat fatal bila dibiarkan. Jadi kuncinya adalah jangan tunggu sakit baru peduli. Bagian ke-8, keluarnya cairan abnormal dari uretra. Ciri kedua, muncul cairan dari ujung penis di luar waktu ejakulasi atau kencing. Cairan ini biasanya berwarna putih keruh, kuning, atau hijau, dan bisa berbau. Kondisi ini sering terjadi akibat infeksi menular seksual seperti gonore, chlamydia, atau uretritis bakterial. Tanda penyerta lainnya adalah rasa panas saat buang air kecil, nyeri di pangkal penis, atau bengkak ringan. Jangan menggunakan obat sembarangan. Infeksi jenis ini hanya bisa diatasi dengan antibiotik yang diresepkan dokter. Bagian ke-9, nyeri atau benjolan di testis. Ciri ketiga, munculnya rasa nyeri atau benjolan di skrotum. Testis seharusnya lembut, tidak keras, dan tidak nyeri saat disentuh. Kalau ada benjolan terasa berat di satu sisi atau terasa hangat, bisa jadi gejala varikokel, hidrokel, infeksi epididymis, atau kanker testis. Kanker testis biasanya tidak sakit, tapi terasa keras seperti kelereng. Pemeriksaan mandiri bisa dilakukan di rumah setiap bulan saat mandi air hangat. Bagian ke-10, masalah ereksi dan libido menurun. Ereksi yang tidak maksimal atau menurun bisa menandakan gangguan aliran darah. Secara medis ini bisa berkaitan dengan penyakit jantung, diabetes, kolesterol tinggi, gangguan hormon testosteron, atau stres atau depresi. Gangguan ereksi bukan hanya soal psikologis, tapi sering menjadi tanda awal disfungsi ereksi akibat pembuluh darah tersumbat. Jadi, kalau hal ini berlangsung terus-menerus, sebaiknya segera periksa karena bisa jadi tanda awal disfungsi ereksi akibat pembuluh darah tersumbat. Demikian ciri-ciri alat kelamin yang tidak sehat yang perlu diwaspadai. Ingat, segera konsultasi dengan dokter jika menemukan gejala di atas untuk penanganan lebih lanjut. Jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.